Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu kembali pada kuliah online di kesempatan saat ini. Pada saat ini, saya akan berusaha menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan di rumah yang meliputi konsep perawatan di rumah dan program perawatan di rumah. Pada asuhan keperawatan, kita perlu mengetahui tentang proses keperawatan yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah pengkajian atau pengumpulan data, yang kedua adalah penegakan diagnosa keperawatan, dan yang ketiga perencanaan intervensi, kemudian yang keempat pelaksanaan atau implementasi, serta yang kelima adalah evaluasi atau penilaian. Itu adalah 5 langkah proses keperawatan yang bisa kita lakukan untuk membuat asuhan keperawatan di rumah. Penjelasan terkait proses keperawatan dari 5 tahap atau 5 langkah tadi, yaitu satu, pengkajian, di mana pengkajian ini kita melakukan pengumpulan data di komunitas yang menjadi sasaran pengkajian. Kemudian menganalisa data yang didapat, lalu menentukan masalah kesehatan atau keperawatan yang perlu diintervensi. Dalam hal ini kita akan melakukan pengkajian di rumah ya, atau di keluarga. Yang kedua, setelah pengkajian kita perlu menegakkan diagnosa keperawatan. Dari masalah yang didapat serta menentukan prioritas diagnosanya bila ditegakkan lebih dari satu diagnosa keperawatan. Jadi apabila kita di dalam pengkajian menemukan data-data, terus kemudian kita tegakkan diagnosa ada lebih dari satu diagnosa, maka kita perlu melakukan prioritas diagnosa keperawatan. Untuk penegakan diagnosa, rumus yang umum dipakai adalah problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign, atau bila tanpa masalah berarti termasuk diagnosa sejahtera atau wellness. Selanjutnya langkah ketiga dari proses keperawatan adalah membuat rencana intervensi keperawatan. Pada rencana ini bisa memuat tujuan yang akan dicapai dalam perawatan pasien atau perawatan anggota keluarga yang ada di rumah. Apabila terkait promosi kesehatan, maka intervensi yang sesuai bisa berupa penyuluhan kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat sesuai dengan masalah yang ada dan sesuai kemampuan perawat maupun masyarakat setempat. Dalam hal ini, sasarannya adalah rumah tangga atau keluarga. Berikutnya, setelah rencana keperawatan dibuat, maka langkah yang keempat yaitu pelaksanaan atau implementasi rencana keperawatan yang sudah dibuat tadi. Tahap keempat ini merupakan pelaksanaan rencana intervensi yang sudah dibuat. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan nanti perlu dicatat dalam tabel yang namanya adalah catatan perkembangan, di mana tabel catatan perkembangan ini akan memuat data tentang catatan evaluasi berupa subjektif, objektif, analisa, dan planning atau SOAP. Kemudian tahap yang terakhir, yang kelima, yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi tindakan yang sudah dilakukan. Apakah tujuan yang dibuat di dalam perencanaan tadi atau tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai atau belum sesudah dilakukan tindakan. Kemudian penulisan evaluasi ini bisa dilakukan di dalam catatan perkembangan berupa subjektif, objektif, analisa, dan planning seperti yang tertulis di dalam implementasi. Sehingga dengan adanya evaluasi ini maka akan diketahui apakah masalah keperawatan yang ada pada keluarga atau anggota rumah tangga tersebut teratasi sebagian, teratasi semuanya, atau tidak teratasi. Setelah kita
mengetahui tentang proses keperawatan, kita perlu belajar terkait dengan konsep perawatan di rumah. Perawatan di rumah menurut Departemen Kesehatan tahun 2002, istilah lainnya adalah home care, yaitu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Itu adalah pengertian dari perawatan di rumah atau dengan istilah lainnya adalah home care. Berikut ini adalah ilustrasi gambar dari perawatan di rumah atau home care, di mana tenaga kesehatan atau perawat itu perlu mengunjungi rumah atau klien yang akan diberikan perawatan dengan membawa alat-alat yang memadai, sehingga nanti di dalam pelaksanaan intervensi keperawatan maupun kesehatan bisa dilakukan dengan mudah. Di dalam teori lain, perawatan di rumah itu ada yang mengistilahkan nama lainnya adalah home healthcare, yaitu sistem di mana pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial diberikan di rumah kepada orang-orang yang cacat atau orang-orang yang harus tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya. Ini menurut pengertian lain dari perawatan di rumah. Jadi di dalam pengertian ini ada satu hal yang terkait perawatan di rumah, yaitu pelayanan sosial yang mana perlu diberikan kepada orang-orang yang memang tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan. Selanjutnya ada 6 tujuan dasar dari keperawatan di rumah atau home care, yaitu 1. Meningkatkan support system yang adekuat dan efektif serta mendorong digunakannya pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan keadekuatan dan keefektifan perawatan pada anggota keluarga dengan masalah kesehatan dan kecacatan. Lanjutan tujuan dasar dari keperawatan home care yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang normal dari seluruh anggota keluarga, serta memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang peningkatan kesehatan. Berikutnya adalah tujuan dasar dari perawatan home care yang keempat, yaitu melibatkan keluarga dalam perawatan pasien sehingga pasien tidak merasa diabaikan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dasar dari keperawatan home care yang keenam yaitu menghemat biaya. Artinya, keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya kamar perawatan di rumah sakit karena perawatannya dilakukan di rumah. Kemudian juga tidak perlu mengeluarkan transport PP dari rumah ke rumah sakit. Program perawatan di rumah. Menurut Stanhope dan Lancaster tahun 1999, pelayanan perawatan kesehatan di rumah meliputi beberapa hal. Yang pertama, penyediaan pelayanan keperawatan klien di rumah. Artinya apa? Pelayanan langsung kepada klien di rumah. Kemudian yang kedua, rehabilitasi fisik. Artinya apa? Membantu memulihkan fisik yang terkena masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga, terapi diet. Terapi diet artinya memberikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan kepada klien yang ada di rumah sehingga bisa terpenuhi gizinya. Kemudian yang keempat, konseling psikolog. Artinya kita bekerja sama dengan psikolog, para psikolog atau ahli psikologi untuk membantu mengatasi masalah klien di rumah terkait dengan masalah psikologi. Berikut penjelasan tentang program perawatan di rumah. Yang pertama tadi ada penyediaan pelayanan keperawatan klien di rumah. Kegiatan yang bisa dilakukan perawat antara lain 1. Perawatan luka diabetes mellitus. 2. Perawatan luka pos operasi. 3. Pendidikan kesehatan.
4. Pemantauan tanda-tanda vital. 5. Pengukuran kadar kolesterol, gula darah, asam urat. 6. Pelayanan sirkumsisi yang dilakukan oleh perawat yang sudah kompeten. Yang ketujuh, kegiatan lain yang sesuai kewenangan perawat yang bisa dilakukan pada klien di rumah. Penjelasan yang kedua tentang rehabilitasi fisik. Kegiatan yang bisa dilakukan perawat kepada klien di rumah yaitu yang pertama, perawatan trauma fisik. Yang kedua, perawatan pasien post-stroke. Yang ketiga, pelaksanaan fisioterapi fisik. 4. Perawatan pasien akibat penyalahgunaan nafsa. Yang kelima, kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan perawat yang bisa dilakukan kepada klien di rumah. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang terapi diet. Kegiatan yang bisa dilakukan perawat antara lain, 1. Pemberian makanan tambahan yang sehat. 2. Pemberian informasi terkait makanan dan minuman yang berguna bagi kesehatan klien yang ada di rumah. Yang ketiga, kolaborasi dengan ahli nutrisi untuk pemilihan nutrisi yang tepat. Dan yang keempat, kegiatan lain sesuai dengan kewenangan perawat yang bisa dilakukan kepada klien di rumah. Penjelasan yang keempat, konseling psikolog. Kegiatan yang bisa dilakukan perawat antara lain 1. Kolaborasi dengan tim kesehatan terkait penyelesaian masalah psikologi dari klien yang ada di rumah. 2. Kolaborasi dengan ahli psikologi. 3. Kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan perawat yang bisa dilakukan kepada klien di rumah. Berikut ini adalah contoh gambar perawat yang bertugas melakukan perawatan di rumah atau home care, yang mana perawat-perawat ini dibekali dengan alat-alat yang memadai untuk memberikan perawatan klien yang ada di rumah, seperti alat pemeriksaan tanda-tanda vital, tensimeter, dan lain sebagainya, serta dibekali kendaraan yang sesuai dengan kebutuhannya. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi kuliah online, jawablah soal ini dengan tulis tangan, disertai nama, NIM, tanggal pengerjaan, mata kuliah, nama dosen pengampu, lalu jawaban dikirim ke e-kampus sesuai waktunya, dan dikirim email ke antoantara1212@gmail.com. Soal 1. Tuliskan 5 langkah proses keperawatan yang bisa dilakukan dalam asuhan keperawatan di rumah. Soal 2. Apa pengertian dari home healthcare pada materi ini? Soal 3. Tuliskan 5 kegiatan program perawatan di rumah tentang rehabilitasi fisik yang bisa dilakukan oleh perawat. Demikian materi kuliah online yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.